Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Bapak Ibu, renungan kita pada siang hari ini saya beri tema mensyukuri perjalanan, menyambut masa depan. Jika kita diajak kembali melihat perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2020, apa kesan yang timbul? Saat menulis renungan ini, saya menanyakan hal yang sama kepada teman saya. Jawaban dia sangat sederhana. Dia mengatakan demikian, 2020 tahun sial. Tentu ini lahir bukan dari ruang yang kosong, tapi dari pengalaman dia terhadap tahun ini, bagaimana beratnya tahun ini dia lalui. Dan saya yakin tidak sedikit dari kita yang memiliki jawaban yang sama dengan teman saya ini. Ada yang mengatakan tahun ini adalah tahun yang penuh dengan air mata sebab banyak orang yang saya kasih meninggal dunia. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kegagalan sebab semua rencana saya, studi, bisnis, pekerjaan hancur di tahun ini. Ada juga yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang paling berat sepanjang saya hidup sebab semuanya sangat terasa susah. Dan saya yakin masih ada banyak kesan-kesan lainnya. Dan terlepas dari semua suka dan duka yang kita lalui tahun ini, pertanyaan saya sederhana. Mampukah kita bersyukur atasnya? Bersyukur bukan karena kesusahan-kesusahan tersebut, tapi karena penyertaan Allah yang terus menemani dan menguatkan kita melewati lorong kehidupan yang amat sangat gelap ini. Berbicara tentang bersyukur, mari kita baca Mazmur 138 ayat 1-3. Dikatakan demikian, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Bapak Ibu, ini adalah mazmur yang Daud tuliskan. Dalam mazmur ini, Daud menyatakan syukur atas pertolongan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti kita, Daud pun kerap menjumpai banyak masalah dalam hidup yang juga pasti berat. Namun kasih dan setia Tuhan menolong Daud melewati masalah-masalah tersebut, melewati masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Itulah yang membuat Daud pada akhirnya mampu bersyukur sebab Allah begitu setia berjalan bersama dengan dia. Tidak hanya itu, pengalaman imannya bersama dengan Allah melahirkan sebuah keyakinan bahwa apapun situasi hidup yang akan ia hadapi di masa depan, entah kesusahan yang biasa atau lebih berat, Allah akan tetap setia bersamanya. Allah tidak akan meninggalkannya. Allah akan melakukan hal yang sama untuknya seperti di masa lalu. Allah terus menolong dan menemaninya berjalan. Hal ini jelas disampaikannya dalam ayat ke-8, dikatakan demikian. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Daud beriman teguh dan mempercayakan seluruh hidupnya, masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Dengan mengungkapkan hal tersebut, Daud tahu betul bahwa di masa depan kehidupannya tidak akan jauh lebih mudah. Bisa saja dia menjumpai masalah-masalah hidup yang jauh lebih berat. Tapi apapun itu, apapun musim kehidupan yang akan ia jumpai di depan, ia tahu Allah akan tetap setia, berjalan bersamanya, melewati setiap masa demi masa. Mari kita berefleksi. Mungkin tahun ini memanglah tahun yang paling berat buat kita semua. Tahun yang penuh dengan kegagalan, kesesakan, ketakutan. Tahun yang penuh dengan air mata. Namun saat kita mampu bertahan sampai hari ini di titik ini, tentu itu bukan karena kekuatan kita, tapi hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang menolong kita, yang menguatkan kita berjalan sampai sekarang. Pertanyaannya sederhana, sudahkah kita bersyukur karenanya? Dan mungkin setelah melewati tahun ini yang amat sangat berat,
Ada ketakutan dan keraguan bagi kita untuk melangkah di tahun 2021, terutama karena pandemi ini. Akan timbul banyak ketakutan, ada timbul banyak kecemasan dalam jiwa kita. Dan dalam segala keraguan dan ketakutan yang timbul, maukah kita beriman teguh bahwa Allah akan menyertai kita, seperti Ia menyertai dan berjalan bersama kita di sepanjang tahun 2020. Bapak Ibu yang terkasih, belajar dari Daud, mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam perjalanan yang telah berlalu di tahun 2020. Dan mari kita sambut tahun yang mendatang dengan penuh keyakinan dan iman bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita. Tentu tidak ada satu hal pun yang pasti di masa depan. Bisa saja tahun 2021 keadaan membaik, pandemi membaik, berakhir, ekonomi kita menjadi baik, kita kembali mendapatkan pekerjaan, studi lancar, dan setiap harapan kita bisa terwujud. Tapi mungkin saja keadaan semakin buruk dan kehidupan semakin tidak terkendali. Apapun situasi yang akan kita hadapi di tahun-tahun mendatang, satu hal yang pasti, Allah akan tetap bersama dengan kita, menggandeng tangan kita, dan menolong kita melewati setiap lorong kehidupan yang menakutkan ini. Sebab Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Seperti lagu yang diciptakan oleh Pontas Purba dalam PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh, dikatakan demikian. Jalan hidup penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Tuhan memberkati kita semua.